Nikita Mirzani hari ini berhasil menampar Dr. Lisa Gladys lewat pernyataannya sendiri yang tidak sinkron dengan dakwaan jaksa. Buat lulu pada yang kemarin jadi penganut sektenisme hukum percaya mutlak terhadap isi dakwaan jaksa tanpa berpikir dua kali, kayaknya kalian harus mulai mempertanyakan semuanya deh. Nah, dalam dakwaan jaksa kemarin kan dikatakan bahwa kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter akan hancur karena produk skincare-nya dijelek-jelekan oleh Nikita Mirzani. Tapi saat sidang berlangsung, justru Reza Gladys sendiri yang membantah dakwaan tersebut. Saya tidak khawatir dengan produk izin, karena produk saya semua sudah berbadan BPOM. Akan tetapi saya khawatir karena kredibilitas saya sebagai dokter ketika betul. Karena pada saat menjawab, beliau mengatakan terdakwa mengatakan saya, kalau misalkan badan saya abu-abu, di live dan aslinya bukan berbeda, jangan dibeli, kamu jangan mau ditipu sama. Dengar kan curhatannya Dr. Gladys? Beliau menyebutkan bahwa yang membuat dia merasa terancam bukan karena produk skincare-nya dijelek-jelekan, melainkan karena hinaan pribadi yang menyebutnya abu-abu, begeng, beruntusan, dan sebagainya. Pertanyaannya ketika antara isi dakwaan dan kesaksian korban tidak sinkron seperti ini ya, mana yang akan jadi acuan majelis hakim? Nah, Sobat Cendol, di dalam hukum acara pidana, alat bukti utama salah satunya adalah keterangan saksi ya, bukan asumsi jaksa penuntut umum di dalam dakwaan. Kalau ternyata korban sendiri membantah dasar ancaman sebagaimana yang dijadikan pijakan pasal pemerasan dan pengancaman, maka logikanya, Sahabat Cendol, fondasi pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP menjadi goyah. Kenapa ya? Karena unsur ancaman untuk memperoleh sesuatu secara melawan hukum jadi kabur. Tidak lagi menyasar barang atau kehormatan, tapi jadi urusan sentimen pribadi. Pertanyaan selanjutnya, apakah kredibilitas seorang dokter bisa hancur karena disebut abu-abu, begeng, atau beruntusan? Come on, mari realistis. Kredibilitas dokter itu diukur dari legalitas ijazahnya, izin praktik seperti STR atau SIP, atau kompetensi ilmiah dan rekam jejak pelayanan medis. Menurut saya tuh ya bukan dari warna kulit atau komentar dari orang soal tampak. Jika kritik terhadap penampilan bisa menjatuhkan kredibilitas seorang dokter, maka semua influencer yang pernah pakai filter di TikTok bisa kena pasal serupa. Nah, Sahabat Jendol, ketidaksinkronan antara dakwaan jaksa dan keterangan korban itu bisa menjadi celah ya, celah pembelaan yang sangat kuat. Dan jika unsur pemerasan tidak terpenuhi karena tidak ada ancaman terhadap hak hukum yang jelas, maka pasal bisa gugur demi hukum. Itu dulu part 1 dari netizen S Cendol. Nah, Sahabat Cendol, di part 2 kita akan bahas siapa yang diduga pelaku penyadapan rekaman ya, yang selama ini menjadi misteri terhadap percakapan antara Dr. Reza Gladys dan Mail. Temuan ini bisa mengubah arah kasus loh. Nikita Mirzani berhasil mengungkap pelaku dugaan penyadapan telepon Ismail Marzuki dengan Dr. Reza Gladys dan Dr. Oki Pratama. Nah, Sahabat Channel, kalian pasti masih ingat ya soal rekaman telepon yang sempat viral antara Dr. Oki dan Reza Gladys dan Ismail Marzuki. Saudara saksi, tadi kan saudara jelaskan, saudara itu mereka ya, daripada video call atau teleponan dengan saudara antara saksi RD dengan Dr. Oki dan IM ya, dengan terdakwa itu ya. Apakah setiap ada kejadian tersebut saudara rekam? Tidak, di saat saya beritakan sama istri baru saya rekam kalau misalkan memang saya lagi berdekatan, tapi kalau tidak saya tidak rekam. Tapi tidak ke semua orang. Tidak ke semua orang. Dan kenapa pada saat ada rekaman seperti saudara melakukan rekaman? Saya tadi sudah dijelaskan kepada jaksa penuntut umum bahwa saya mempunyai firasat yang memang nggak baik untuk. Kalau gitu kamu menolak bukti rekaman itu karena dilakukan secara ilegal ya, karena itu kan direkam sebenarnya. Jadi kemarin di persidangan Nikita Mirzani, pengacara Nikita menanyakan secara langsung ya, tentang siapa sih sebenarnya yang merekam percakapan itu, dan mengejutkannya Sahabat Cendol, suami dari Dr. Reza Gladys yaitu Dr. Atobah Mufid sendiri yang mengaku merekam. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau berinisiatif karena telah memiliki firasat yang tidak enak. Makanya dia merekam dan menyimpan percakapan tersebut. Tapi tunggu dulu nih, kalau seandainya Reza sendiri yang merekam ya saat dia ngobrol dengan Ismail Marzuki, itu masih bisa masuk kategori legal atau sah secara hukum.
karena dia adalah pihak yang melakukan percakapan dua arah dengan Ismail Marzuki. Tapi kalau yang merekam itu adalah pihak ketiga seperti suaminya Dr. Ija Gladys atau orang lain yang tidak ikut bicara dalam percakapan di telepon lalu diam-diam merekam menggunakan HP atau alat lain. Ini kata kuncinya ya, menggunakan alat atau HP yang lain. Itu bisa masuk kategori intersepsi atau penyadapan ilegal. Tapi bang, kan itu katanya mau dijadikan alat bukti tindak pidana pemerasan. Fine, itu bisa. Tapi kalau rekaman yang katanya untuk alat bukti malah beredar luas di media sosial sebelum masuk ke ranah pengadilan. Nah, ini jadi lebih kompleks dan soal serius loh. Jadi sahabat cendol, dalam hukum, alat bukti sah tidak boleh diedarkan secara bebas ke publik. Ya, karena bisa merusak asas praduga tidak bersalah dan menciptakan opini publik yang bias. Kan udah terbukti tuh, karena dari rekaman itu banyak yang menghakimi Nikita Mirzani, banyak juga yang menyalahkan Dr. Ija Gladys. Artinya proses hukum terganggu karena beredarnya alat bukti yang seharusnya tidak boleh beredar. Nah, bagaimana nih kira-kira Polda Metro Jaya harusnya bisa lebih gampang memproses hukum soal peredaran rekaman ya? Karena ada pengakuan yang tersirat tuh. Nah, kalau kalian niat cari keadilan, jangan main sebar alat bukti sembarangan. Hukum bukan tontonan, tapi proses serius yang harus dijaga integritasnya. Nah, sahabat cendol, follow akun netizen cendol biar kalian tidak ketinggalan fakta-fakta hukum yang sering kita salah pahami. Sidang Nikita Mirzani makin panas dan Dr. Ija Gladys akhirnya buka suara. Dan banyak hal yang tidak sinkron. Nah, sahabat cendol, hari ini pada tanggal 24 Juli 2025, sidang Nikita Mirzani kembali digelar dan berjalan sangat panjang. Tapi kali ini ada hal yang berbeda dari biasanya ya. Ada suguhan utama, Dr. Ija Gladys dan suaminya hadir langsung sebagai saksi korban dalam kasus yang menyeret Nikita Mirzani ke meja hijau. Nah, netizen channel mencatat beberapa poin penting yang bikin kita semua harus mikir keras ya. Apakah kasus Nikita Mirzani ini benar-benar solid? Pertama, jadi menurut saya ada ketidaksesuaian antara dakwaan jaksa penuntut umum dengan kesaksian langsung dari Dr. Ija Gladys dan suaminya. Kedua, jadi produk yang selama ini disebut-sebut sebagai milik PT Glavicia yang konon katanya dijelek-jelekan oleh Nikita Mirzani. Ternyata berdasarkan kesaksian hari ini diduga adalah produk milik PT lain dan diduga hanya ditempeli stiker brand Glavicia. Loh, kok bisa ya? Tiga, jadi ada dugaan penyadapan ilegal dalam kasus ini. Pasti penasaran kan? Apakah alat komunikasi yang digunakan oleh Ismail Marzuki itu disadap secara tidak sah? Kalau ini terbukti, maka kasus ini akan punya cabang hukum baru yang bisa sangat serius. Dan keempat nih, terakhir, sahabat cendol harus ekstra sabar karena analisa dari netizen channel itu kali ini akan berdurasi sangat panjang. Jadi akan dibagi dalam beberapa part biar lebih fokus dan detail. Nah, jangan lupa follow dan aktifkan notifikasi kalian karena di part selanjutnya kita akan membahas lebih komprehensif dan mendalam ya. Apakah sidang kali ini adil untuk Nikita Mirzani ataukah justru ada permainan kekuasaan di balik layar?